Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini saya ingin membawa Bapak Ibu ya, untuk memahami dalam membaca Alkitab. Perlu diperhatikan konteks waktunya, ya. Jadi, ya, konteks waktu itu, ayat-ayat Alkitab itu, ya, ada yang berlaku menurut konteks waktu tertentu, tetapi ada juga yang berlaku untuk selamanya. Itu yang harus diperhatikan ya. Kalau tidak, maka akan menabrak-nabrak ayat Alkitab. Seperti contohnya ya, ini contoh aja ya. Yesus sekarang sudah di sorga, sudah kembali sebagai Allah, ya. Tetapi oleh pemahaman para penganut Tritunggal, ya sebagian lah gitu ya. Yesus itu masih dipahami sebagai manusia. Padahal manusia Yesus itu sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Begitu. Dan sudah mati lalu bangkit dan kembali ke surga. Sekarang ini dia sudah ada di surga. Maksudnya dia kembali ke posisinya sebagai Allah. Amin. Ya. Nah itu ya salah satu contohnya ya. Yesus tidak lagi menyembah Bapa. Amin. Mari kita belajar. Ya. Dulu kan pernah disuruh menyembah Bapa tuh, ya, oleh Yesus. Pada saat Firman yang adalah Allah, ya, itu ya, menjadi manusia, ya, manusia Yesus, ya. Saat itu ya, dia dalam pelayanannya kira-kira 3,5 tahun ya, pada usia 30 sampai kematiannya ya. Ya itu dia mengajarkan ya untuk menyembah Bapa. Ya. Dalam Yohanes 4 ayat 21 ya. Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ya, akan menyembah Bapa. Kenapa? Ingat konteks waktu. Saat itu, Yesus itu adalah manusia. Ya. Dia rohnya roh Allah, ya. Di surga pun rohnya roh Allah, sama ya. Ya. Manusia tidak boleh menyembah manusia, sebab itu dia memakai kiasan, ya, roh Allah yang di surga itu dengan sebutan Bapa. Jadi Bapa itu adalah Allah yang harus disembah. Ya, itu berlaku hanya 3,5 tahun ya, pada saat Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia ya. Setelah manusia itu mati di kayu salib, bangkit dan kembali ke surga, dialah Allah. Nah, kiasan sebutan Bapa itu selesai, tidak ada lagi. Ya, itu yang harus dipahami ya. Jadi Yohanes 4 ayat 21 sampai 23 itu mengajarkan bahwa manusia harus menyembah Bapa. Sebab Bapa adalah Allah yang benar, ya. Dalam Yohanes 17 ayat 3 ya, saat itu ya. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, jadi saat itu, pada saat Firman menjadi manusia,
Bapa itu adalah Allah yang benar. Ya. Lalu saya lengkapi dengan Yohanes 4 ayat 23 ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya. Ingat konteks waktu. Ya, saat itu Yesus jadi manusia. Ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, Matius 26 ayat 39. Yesus sujud dan doa kepada Bapa. Ya, ingat konteks waktunya ya. Ketika itu Yesus manusia. Ya. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ya. Ingat, saat itu Yesus manusia, ya, bukan sebagai roh, ya, bukan sebagai Allah. Dia mengajarkan, dia menyembah Bapa. Bapa itu berlaku 3,5 tahun sampai pada kematian Yesus di kayu salib. Ya. Yang ketiga, dalam Yohanes 16 ayat 25, Yesus menjelaskan bahwa Bapa adalah kiasan dirinya sendiri sebagai Allah di sorga. Maka meskipun waktu itu semua orang percaya menyembah Bapa, tapi yang bisa menyelamatkan kita adalah percaya pada anak, yaitu Yesus. Bukan percaya pada Bapa. Ya. Dalam Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya, ya, percaya kepada anaknya, beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku, ya, membangkitkan pada akhir zaman. Ya. Walaupun menyembah Bapa, tapi yang melakukan adalah Yesus. Ya. Yang bisa menyelamatkan bukan Bapa, ya, tetapi percaya kepada anak, yaitu Yesus, bukan percaya kepada Bapa. Dalam Yohanes 6 ayat 40 tadi ya, meskipun doa kepada Bapa, minta ampun dosa ke Bapa ya, yang bisa mengampuni dosa adalah anak, yaitu Yesus. Sama sekali bukan Bapa yang mengampuni dosa. Ya, dalam Markus 2 ayat 10 ya. Dalam Markus 2 ayat 10 ya, yang bisa mengampuni dosa adalah anak. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi minta kepada Bapa, ya, menyembah Bapa, tapi yang melakukan adalah anak. Kenapa bisa begitu? Ingat konteks waktu. Karena saat itu Yesus manusia. Ya. Nah, sejak naik ke surga, ini perubahan yang harus dipahami. Ya. Sejak naik ke surga, ya, Yesus itu ya, mati, bangkit, dan naik ke surga.
100% tidak lagi menyembah kepada Bapa. Tidak lagi, melainkan penyembahan itu harus kepada Yesus. Kenapa? Ingat konteks waktunya. Yesus sudah kembali sebagai Allah. Ya. Pada tahun 33 Masehi itu. Sampai sekarang ini dia Allah. Ya, kita Kisah 1 ayat 9 saya bacakan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Yesus naik ke surga. Nah, sejak itu menyembah, memohon itu hanya kepada Yesus, di dalam nama Yesus. Ya, konteks waktunya udah berubah kan? Yesus bukan manusia lagi, tetapi Yesus sudah sebagai roh, sudah sebagai Allah. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Nah, kalau dulu Bapak, dalam Yohanes 17 ayat 3, sekarang Yesus adalah Allah yang benar. Kenapa? Ingat konteks waktunya. Dulu Yesus manusia, sekarang Yesus sudah Allah. Ya, ingat itu ya. Lalu Matius 25 ayat 37. Penyembah Yesus Allah yang benar disebut domba orang-orang benar. Nah, kalau dulu penyembah Bapa itu disebut adalah orang benar. Nah, sekarang penyembah Yesuslah yang disebut domba orang-orang benar. Kenapa? Ingat konteks waktu. Dulu Yesus manusia, sebab itu penyembah kepada Bapa itu disebut orang benar. Nah, setelah Yesus menjadi kembali ke posisi Allah, penyembah Yesuslah yang disebut orang-orang benar. Ya. Matius 25 ayat 37 dulu lah saya bacakan ya. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum. Nah, kan? Orang-orang benar itu saat ini adalah penyembah Yesus. Kalau dulu penyembah Bapa. Ingat konteks waktu. Ya, pahami itu. Roma 16 ayat 27. Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah. Nggak ada Bapa itu. Ya. Bapa dalam nama Yesus. Nggak ada itu. Itu ngarang bebas. Roma 16 ayat 27. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jelas bukan? Semua berbicara mengenai Yesus. Kitab-kitab suci bersaksi tentang Yesus. Tidak pernah bersaksi tentang Bapa, tidak pernah bersaksi tentang Allah Tritunggal, tidak pernah bersaksi tentang Bapa dalam nama Yesus. Itu ngarang bebas. Ya. Ingat itu ya. Jadi saat Yesus manusia, dia mengajarkan orang untuk menyembah Allah yang di surga, yang adalah kiasan dirinya yang disebut Bapa. Pada saat Yesus sudah mati di kayu salib,
dan bangkit naik ke surga, ya, dialah Allah itu. Kiasan Bapa selesai. Jadi itu sebutan Bapa itu hanya berlaku hanya 3,5 tahun, ya, dari pelayanannya sampai kepada kematiannya. Itu yang harus dipahami, ya, oleh Bapak Ibu sekalian, ya, sehingga tidak menabrak ayat-ayat Alkitab. Nah, kalau para pendeta Tritunggal ini bukan nabrak lagi. Setiap jalan keseruduk. Nah, kita lihat, ya. Kenapa mereka begitu ngotot untuk menyembah Bapa saat ini, ya? Padahal sudah finish. Karena mereka ditipu oleh iblis. Ya, dalam Yesaya 14 ayat 14, iblis ingin menyamai yang maha tinggi. Itu yang harus diperhatikan, ya. Iblis adalah bapa segala dusta. Sebab itu dia mau ada di posisi itu, ya. Dia mau disembah, ya. Coba kita lihat dalam Yohanes 4 ayat Yohanes 8, ya. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Selesai bukan? Jadi kalau saat ini orang penganut Tritunggal, ya, menyembah Bapa, nah inilah yang disembah. Bapa dusta itu adalah iblis. Karena pada saat Yesus bangkit dan naik ke surga, ya, kiasan dirinya yang disebut Bapa itu sudah selesai, sudah finish. Ini dimasuki oleh iblis. Terus dia mencoba menggantikan itu. Dan dipercaya oleh penganut Tritunggal. Amin. Saya baca lagi satu lagi, ya, sebelum saya akhiri khotbah ini, ya. Matius 25 ayat 33, ya. Ya, kita lihat di akhirnya, ya. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Penyembah Yesus, ya, akan ditempatkan di sebelah kanan Yesus, disebut domba. Penyembah Bapa, ya, akan ditempatkan di sebelah kirinya, disebut kambing-kambing terkutuk. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat lebih menambah wawasan Bapak Ibu sekalian dalam memahami Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.